Anda berada di segmen Ulas Kompas bersama saya Gita Markesri. Saudara, kita akan bahas apa saja yang ditulis oleh Harian Kompas di edisi 18 Desember 2023. Yang pertama yang kita akan soroti adalah ini foto berita. Ada warga melewati baliho resmi Komisi Pemilihan Umum yang memuat visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum 2024 yang lokasinya ini berada di Jalan Kayon, Surabaya, Jawa Timur. Baliho sejenis yang dicetak dengan ukuran besar dipasang di sejumlah lokasi strategis agar warga dapat mengetahui dan mempelajari visi misi pasangan capres dan cawapres. Kemudian Harian Kompas juga menulis judul besar. Judulnya adalah Tindak Lanjuti Data Transaksi Mencurigakan. Bawaslu berjanji pada pekan ini akan mengumumkan hasil kajian data transaksi mencurigakan sekitar 0,5 triliun yang disampaikan oleh PPATK. Aparat diingatkan untuk tidak hanya terpaku pada undang-undang pemilu, tetapi juga menggunakan instrumen hukum lain untuk menindak pelanggaran. Di sini Harian Kompas juga merilis infografis yang ia beri subjudul Rekening Gemuk Pemilu 2024 dan Aturan Dana Kampanye. Temuan PPATK ini terkait rekening gemuk pemilu 2024, di mana PPATK mengungkap adanya aliran dana kampanye yang terindikasi dari tambang ilegal dan hasil kejahatan lingkungan lainnya. Kemudian transaksi janggal meningkat masif lebih dari 100% hingga triliunan rupiah jelang pemilu 2024. Rekening khusus dana kampanye atau RKDK idealnya marak transaksi selama masa kampanye, tetapi justru cenderung datar. Transaksi justru banyak terjadi di luar RKDK atau rekening khusus dana kampanye. Transaksi mencurigakan untuk pendanaan kampanye melibatkan ribuan nama dan partai politik. Kemudian selain itu ada juga selain informasi dari politik, Harian Kompas juga menulis tentang pembinaan olahraga yang diberi judul Mendung di Langit Sepak Bola Putri. Di tengah gegap gempita sepak bola Indonesia seiring lolosnya tim nasional ke Piala Asia 2023 dan euforia Piala Dunia U17, terselip nasib sepak bola putri yang stagnan dan juga termarginalkan. Ketiadaan kompetisi profesional dan reguler ini menjadi penyebabnya. Padahal sepak bola putri Indonesia lebih dulu mengakhiri penantian panjang untuk tampil di level Piala Asia 2022. Tetapi federasi belum menunjukkan tekad yang nyata untuk menjalankan kompetisi. Informasi lainnya dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit hari ini 18 Desember 2023. Mari kita dukung jurnalisme berkualitas.